Halo Bapak dan Ibu pengelola satuan pendidikan, coba bayangkan sejenak apakah data administrasi sekolah Anda benar-benar sudah siap menghadapi regulasi baru yang super ketat di tahun ajaran 2025 nanti? Nah, selamat datang di penjelasan resmi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah dokumen yang pastinya sangat krusial buat kita semua, yaitu Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terbaru dari Kementerian untuk tahun 2025. Oke, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari pentingnya pengelolaan ijazah resmi, lalu masuk ke alur ketat penerbitannya. Setelah itu, kita akan bongkar rahasia di balik nomor ijazah nasional, ketentuan pembiayaan, dan terakhir, solusi jitu kalau sampai ada ijazah yang rusak atau hilang. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, kita masuk ke inti dari semuanya. Pentingnya pengelolaan ijazah resmi. Jadi, kenapa sih dokumen ini butuh perhatian ekstra banget? Kalau kita merujuk langsung pada Bab 2 Pedoman Kementerian tahun 2025, ijazah itu secara resmi didefinisikan sebagai dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik, baik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar selembar kertas seremonial yang dibagikan waktu acara perpisahan sekolah. Coba perhatikan baik-baik poin penting dari Bab 1 Pedoman ini. Ditegaskan bahwa, sebagai dokumen yang memiliki nilai hukum, ijazah harus dikelola dengan tertib, akurat, dan akuntabel. Benar sekali, ini adalah dokumen hukum yang mengikat. Artinya apa? Kesalahan sekecil apapun, entah itu cuma salah ketik nama, salah tempat lahir, atau data induk yang nggak sinkron, wah, itu bisa berakibat fatal pada keabsahan hukum dokumen tersebut di kemudian hari. Jadi, ini benar-benar tanggung jawab mutlak secara administratif bagi setiap sekolah, tanpa terkecuali. Berlanjut ke bagian 2, kita akan bahas alur ketat penerbitan ijazah. Mengingat bobot hukum yang luar biasa besar tadi, penerbitan ijazah sekarang itu harus melewati semacam pipa validasi data yang ketat banget buat mencegah kesalahan. Langkah pertama, dan ini yang paling kritis menurut saya, adalah memperbarui atau update data peserta didik di aplikasi Dapodik. Kenapa ini wajib banget? Ya karena semua proses validasi itu mulainya dari sini, biar nggak ada satupun anak didik kita yang tertinggal. Terus, Pusdatin akan menetapkan daftar nominasi sementara atau DNT. Setelah pihak sekolah memverifikasi kelulusannya, kepala sekolah tuh wajib mengunggah surat pertanggungjawaban mutlak yang sudah ditandatangani. Nah, baru deh setelah semuanya disetujui, daftar nominasi tetap atau DNT akhirnya dikunci dan nomor ijazah pun diterbitkan. Dalam keseluruhan alur resmi dari kementerian ini, ada satu titik penentu yang melibatkan sekolah dan dinas terkait, yaitu surat pertanggungjawaban mutlak tadi, atau biasa kita sebut SPTJM. Kepala sekolah wajib banget menandatangani surat ini, dan ingat, harus di atas meterai Rp10.000, baru setelah itu diunggah ke sistem. Terus gimana kalau sampai terlewat? Nah, tanpa tanda tangan bermeterai ini, sistem sama sekali nggak akan mau menerbitkan DNT, dan akibatnya data siswa-siswi Anda malah masuk ke daftar residu. Bahaya banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3, rahasia nomor ijazah nasional. Setelah DNT tadi ditetapkan dan semua alurnya beres, sistem dari kementerian akan mengeluarkan sebuah kode identifikasi unik yang bakal dicetak di ijazah fisik. Tapi, tahukah Anda, berdasarkan pedoman yang paling baru, setiap nomor ijazah nasional itu diracik menggunakan jumlah digit yang sangat amat presisi. Tepat 15 digit angka. Nggak boleh kurang, dan pastinya nggak boleh lebih. Dan percayalah, setiap angka di situ tuh bukan sekedar deretan nomor acak, melainkan membawa identitas yang sangat spesifik. Mari kita bedah kode 15 digit ini sama-sama. Digit pertama itu khusus untuk kode negara. Lalu 2 digit selanjutnya adalah kode jenjang sekolah. Lanjut lagi, ada 4 digit untuk tahun lulus. Lalu 7 digit nomor urut nasional. Dan semuanya ditutup oleh 1 cek digit acak. Untuk kasih gambaran gampangnya, ini contoh dari pedomannya ya. Kalau kodenya diawali angka 1, itu berarti domisilinya dalam negeri. Terus kalau setelahnya diikuti angka 31, itu adalah kode khusus untuk SMA. Jadi ibaratnya cuma dari melihat nomor depannya aja, kita udah langsung tahu ini ijazah dari negara mana dan untuk tingkatan apa. Keren kan? Lanjut ke bagian 4, nah ini soal ketentuan pembiayaan penerbitan ijazah. Ini bisa dibilang salah satu poin paling krusial dan sifatnya absolut ya, alias nggak bisa ditawar-tawar lagi dalam regulasi ini. Jadi seluruh biaya penerbitan ijazah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Dan asyiknya, pembiayaan ini sah loh untuk diambil atau dialokasikan dari dana bantuan operasional satuan pendidikan, alias dana BOSP. Nah, sementara itu, untuk peserta didiknya, aturannya super jelas. Sekolah dilarang keras, dan saya ulangi ya, dilarang keras memungut biaya sepeser pun kepada siswa untuk urusan penerbitan ijazah ini. Kenapa? Karena ijazah itu adalah hak mutlak bagi peserta didik yang sudah dinyatakan lulus. Terakhir kita masuk ke bagian 5, solusi ijazah rusak atau hilang.
Namanya juga realitan di lapangan ya. Kadang nggak semulus rencana di atas kertas. Pasti ada aja kejadian di mana dokumen lama itu rusak, ketumpahan air lah, atau malah hilang entah kemana. Untungnya, pedoman kementerian ini sudah membedakan secara tegas antara dua skenario solusi. Skenario pertama, itu alur perbaikan. Alur ini dipakai kalau misal ada kesalahan minor. Sebut saja salah ejaan pada ijazah yang belum lama diterbitkan dan kebetulan sekolahnya masih aktif beroperasi. Skenario kedua, alur penerbitan ulang. Nah, kalau ini khusus buat kasus yang lebih berat, misalnya dokumennya benar-benar hilang atau hancur. Tentu proses verifikasinya bakal lebih panjang, apalagi kalau ternyata sekolah asalnya sudah tutup atau nggak aktif lagi. Jadi, poin krusial yang perlu kita pahami di sini adalah gimana sistem jaring pengamannya bekerja, khususnya buat ijazah-ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024 per 2025 ini. Pemohon itu diwajibkan menyertakan bukti yang kuat banget, kayak surat kehilangan dari kepolisian, akta kelahiran, dan juga KTP atau kartu keluarga. Tapi coba perhatikan ketentuan yang ini cukup ekstrim loh. Kalau amit-amit nih, data si pemohon ternyata udah nggak bisa dilacak sama sekali, baik di arsip sekolah maupun di dinas pendidikan, wah, pemohon tersebut diwajibkan untuk bawa minimal 2 orang saksi. Dan saksi ini nggak sembarangan ya, mereka harus bisa membuktikan dan bahkan bersumpah secara hukum kalau mereka berdua itu benar-benar lulus dari institusi yang sama di tahun ajaran yang bersangkutan. Setelah kita sama-sama melihat betapa ketatnya regulasi ini, mulai dari proses awal validasi yang super presisi, sampai betapa ribet dan rumitnya proses perbaikan kalau sampai terjadi kehilangan data di masa depan, saya mau menutup penjelasan ini dengan satu pertanyaan yang sangat penting untuk Anda renungkan. Apakah data induk peserta didik Anda di sistem Dapodik benar-benar sudah tepat hari ini? Ingat loh, kesalahan yang kelihatannya sepele banget hari ini bisa saja meledak jadi masalah hukum yang serius banget di kemudian hari. Jadi, jangan tunggu sampai akhir tahun ajaran, apalagi nunggu mepet hari kelulusan. Yuk, segera periksa dan validasi ulang data Anda sekarang juga. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini. Semoga insight-nya bermanfaat buat sekolah Anda, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.